Aduh, malam-malam gabut, guys. Ini gabut aja. Ini gabut yang produktif. Aku sebut itu gabut produktif. Di luar kamar saya ini juga ada saudara-saudari saya. Mereka juga gabut, tapi mereka memilih untuk nyanyi. Saya memilih untuk membagikan materi. Hahaha. Materi kali ini saya mau bagikan tentang getaran. Waduh, getaran. Sebelumnya spoiler ya. Getaran itu materi IPA tingkat SMP. Ya, SMA juga ada materi getaran. Tapi ini karena saya ngajar SMP, ya sudahlah. Khusus materi SMP. Dasar-dasar aja berarti. Dia di kelas 8. BTW hiraukan backsound musik ini ya. Backsound musik dari video ini. Ya, seperti itu. Oke. Getaran. Apa sih getaran? Apakah semua benda itu bergetar, atau apa sih apa ini maksud dengan getaran di bab kali ini? Apakah semua benda itu bergetar, atau apakah semua benda itu getaran? Kita coba cari tahu ya. Secara sederhana, getaran di fisika itu adalah ini nih, gerak bolak-balik. Gerak bolak-balik melewati titik keseimbang. Ya, kesetimbang lah ya. Gerak bolak-balik melewati titik kesetimbang. Ditulis dulu guys. Kesetimbang. Seperti itulah getaran. Oke. Simpel saja. Getaran itu dia harus bergerak ya, tapi harus bolak-balik, tapi juga harus melewati titik kesetimbang. Seperti itu, simpel. Misalnya saya punya bandul nih. Ini beban. Ya. Sudah setimbang belum menurut kamu? Sudah pasti setimbang lah ya. Kenapa? Dia gak bergerak ke kiri dan gak bergerak ke kanan. Kita kasih nama apa nih? R aja. Ini titik kesetimbang. Artinya setimbang atau seimbang lah ya. Coba bayangkan. Kalau beban ini saya tarik dia ke kiri nih. Kita kasih nama B. Sudah? Oke, saya kan tarik dia nih ke kiri. Ketika itu saya lepas, apa yang terjadi ya kira-kira? Ada yang tahu? Coba komen. Wow. Nah, apa yang terjadi? Dia pasti bergerak ke sini dong, ke tengah kan? Dia pasti ke R. Kemudian dari R ini dia akan bergerak ke sini. Setidaknya sampai sini lah ya. Kita gambar lagi biar berimajinasi kita makin detail, makin jelas. Kita kasih nama C lah. Apa yang terjadi berikutnya? Dia pasti balik lagi, ya kan? Dia ke R, kemudian dia akan lanjut lagi ke B. Aduh, backsound musik ini mengganggu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Namanya kayak begabutan masing-masing orang. Mau di apa? Dia dari B ke R, kemudian C ke R, kemudian dia ke B, ya kan? Nah, ini disebut sebagai getaran. Kenapa? Kok bisa ini disebut sebagai getaran? Why? Asik, sok Inggris lo ya. Nah, kenapa? Karena satu, dia melakukan ini nih. Satu, dia melakukan gerak, ya kan? Gerak ke B ke R, kemudian dia melakukan gerak bolak-balik. B ke R ke C, kemudian dia balik lagi, ke sana lagi, ke sana lagi, ke sana lagi, ke sana ke sini, begitu terus. Dia melakukan gerak bolak-balik melewati titik kesetimbang. Tadi kan titik kesetimbangnya ini nih. Jadi dia kan dari sini bolak-balik aja terus sini melewati titik kesetimbang. Berarti dia sebut sebagai getaran. Simpel saja. Dia gerak bolak-balik melewati titik kesetimbang. Seperti itu. Oke. Apalagi yang mau kita pelajari kali ini? Konsep getaran sudah dapat. Oh, coba contoh dulu ya kan. Biasanya itu kan contoh. Nah,
Apalagi sih contoh getaran? Misalnya pernah lihat jam dulu-dulu tidak? Ya. Aduh, gambarnya kayak mana? Ginilah, jam dulu-dulu tuh pasti ada bandulnya di bagian bawah nih. Nah, kalau dia belum bergerak ke kiri ke kanan, berarti ini apa? Ini adalah titik setimbangnya, bro. Ini titik setimbangnya. Sewaktu-waktu bandul ini dia akan bergerak ke kiri, A, kita sebut A, ini C, kemudian dia akan ke kanan juga disebut B, ya kan? Dia akan melakukan gerak dari A ke C, C ke B, B ke A, B ke C, C ke A, gitu-gitu aja terus, ya. Dia melewati titik seimbang. Berarti jam atau alarm ini dia termasuk getaran bukan? Ya berarti sudah fix ya termasuk getaran, karena kembali lagi ke atas dia melakukan gerak bolak-balik melewati titik kesetimbang. Nah, ada berbagai macam contoh sih, misalnya kamu gencereng gitar ya, lihat senarnya itu dia kan senarnya gini, melewati titik setimbangnya yang awalnya diam. Seperti itu. Sekarang kita lihat getaran, kalau kita beda, dia dikatakan getaran itu karena dia startnya dari titik awal loh. Ya, kita gambar di bagian bawah. Ini setimbang B, A. Terus ini C. Dia dikatakan getaran itu satu, ini startnya kan di sini. Ini start. Berarti dia dari A ke B, B ke C, C ke B, B ke A, itu baru disebut sebagai getaran. Dia awal dengan start, dia akhiri juga di titik awalnya. Dia mulai dengan titik start, dia akhiri juga dengan titik start, seperti itu. Itu baru disebut sebagai getaran. Jadi kalau kita gambarkan dia punya notasi, berarti A ke B, B ke C, terus dia balik lagi kan, C ke B, C ke A. Ini adalah getaran atau disebut sebagai satu getaran, ya, atau satu ayunan. Aduh, sepertinya landscape kurang enak deh bagi saya. Kita coba potret aja lah ya. Nah, tadi kita sampai di mana tadi? Kita tadi sampai di satu getaran. Terus bagaimana menghitung satu getaran? Satu getaran itu dia start dari titik awal, dia akhiri juga di titik awal. Ini B, ini A, ini C. Ya, berarti dia startnya kan dari A toh, A ke B, B ke C, balik lagi C ke B, B ke A. Ini adalah satu getaran atau sama saja dengan satu ayunan. Seperti itu. Satu getaran atau satu ayunan. Oke. Berarti contoh lain lah. Oh, saya lupa ya. Ada contoh Pegas. Saya harus kasih contoh Pegas dulu nih biar makin paham. Misalnya kita punya Pegas kayak gini. Ini ada bebannya nih. Bebannya ini kan dia nggak naik ke atas, dia nggak naik ke bawah. Berarti ini titik kesetimbangnya. Kita sebut karena Pegas, berarti P aja lah. Ini titik kesetimbangnya. Coba bayangkan ketika saya tarik dia ke bawah nih. Di sini kita kasih nama titik Q. Kemudian dari jangan Q aja, kita kasih nama dia R. Dari R, misalnya kan sudah ditarik tuh. Ketika saya lepas, dia pasti naik ke atas kan. Nah, dia pasti anggap lagi di sini lah ya. Kita sebut titik sini sebagai C, ya kan? Tadi dari R, P, C, ya kan? Kalau mau satu getaran, startnya kan di sini. Berarti finishnya juga harus di sini, start dan finish. Kalau dia mau satu getaran. Berarti kalau kita buat dia punya seperti ini, apa nih namanya tadi? Sudahlah. Berarti dari R ke
P, ya kan? Kemudian dia ke C, dia balik lagi ke P, dia finishing lagi di R. Nah, ini disebut sebagai satu getaran ya, atau satu ayunan. Seperti itu. Sekarang kita lanjut sini. Coba perhatikan ya. Kalau satu getaran tuh dia ada melakukan berapa kali gerak sih? Ya kan? Perhatikan di sini. A ke B itu satu gerak ya. Ya kan? A ke B. B ke C itu satu gerak ya. Nah, kita kan mau melihat satu getaran tuh berapa kali gerak gitu loh. C ke B tambah lagi satu, ya kan? B ke A tambah lagi satu. Pas ya, satu getaran ya. Berarti satu getaran itu dia 4 kali gerak. Ya kan? Lihat. Ini gerak 1, gerak 2, gerak 3, gerak 4. Nah, 4 kali gerak. Ya toh? Satu getaran itu dia 4 kali gerak loh. Coba perhatikan. A ke B 1, B ke C 2, C ke B 3, B ke A 4. Berarti dia 4 kali gerak. Berarti satu getaran tuh 4 gerak. Kan tadi 4 gerak nih. Per total geraknya berapa? Ya 4 juga. Nah, maka sama 4 dibagi 4 berapa? 1. Nah, makanya hasilnya adalah satu getaran dari 4 gerak. 4 yang di atas ini gerak. Ya, jumlah geraknya. Kalau ini total satu gerak itu kan 4 total gerakan. Sudah? Coba. Sekarang coba kalau kita buat A, B, C. A, B, C itu berapa getaran ya? Sebelumnya cara gampang kita lihat A ke B itu kita hitung geraknya dulu lah. A ke B. A ke B satu gerak ya. B ke C, wih 2 gerak. Ya, berarti dia ada 2 gerak. Tadi gerakan posisi di atas ya. Dari total keseluruhan gerak berapa? Yaitu 4. Nah, berarti A ke B ke C itu adalah 2/4 getaran. Kita bisa sederhanakan? Ya bisa dengan cara dibagi 2. Ini juga dibagi 2. Kalau dibagi 2, 1/2. Wih, berarti ternyata ABC itu adalah setengah getaran. Oh, gitu ya. Ternyata setengah getaran. Ya iyalah, kan dia baru A ke B ke C. Belum balik dong, berarti masih setengah. Kalau dia balik lagi, C ke B ke A baru full satu getaran. Nah, itu berarti itu 1/2. Itu atas sama saja dengan 2/4. Coba kalau saya tanya 3/4 getaran itu seperti apa ya? Nah, 3/4 getaran. Berarti tinggal kita hitung aja. A ke B. A ke B itu satu getaran. B ke C 2 getaran. C ke B. Berarti 3 getaran atau 1 2 3. 3 gerak dari 4 getaran. 4 gerak sorry. Berarti 3/4 itu alurnya adalah dia ke A ke B, B ke C, kemudian dia balik lagi ke B. Nah, seperti itu. Bagaimana sampai sini? Ya, saya juga yang menjelaskan lumayan ini juga ya. Capek juga ya menjelaskan ini. Sudahlah, kita istirahat dulu. Minum dulu, minum. Ambil air dulu lah. Saya punya air di mana? Bentar ya, saya mau ambil air.
Oke, ini airnya saya ya, spill dikit aja. Dah, materi kali ini tentang getaran. Sudah, setelah itu kita coba soal ya. Saya coba cari dulu soalnya. Nggak ada lagi soal ya. Sebenarnya kita langsung masuk di poin berikutnya. Kita balik aja lah. Nah, seperti ini. Biar menghemat kertas. Sudah ya, biar menghemat kertas. Sekarang kita belajar besaran fisika yang ada di getaran. Besaran fisika yang ada di getaran. Nah, sebenarnya saya juga belajar saja sih. Ini belajar sambil membelajarkan. Wow. Jadi besaran fisika yang ada di getaran itu ada beberapa poin. Ada, backsoundnya ini ya. Ada periode, ada frekuensi, ya, ada frekuensi. Terus sepertinya itu aja deh. Oh, ada juga simpangan. Terus ada juga amplitudo. Selebihnya ada 4 ini. Kita coba bahas satu-satu ya. Yang pertama, periode. Kita mulai dari simbol dulu. Atau dari mana dulu ya? Dari pengertian lah. Periode itu apa? Periode itu adalah waktu yang diperlukan, untuk melakukan satu getaran. Seperti itulah. Ribet juga ya menulisnya. Waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran. Itu periode. Kata kuncinya tuh ini nih. Waktu yang diperlukan melakukan satu getaran. Itu waktu. Periode itu waktu berbicaranya. Dia berbicara tentang waktu. Kalau kamu lupa kan, presiden menjabat itu berapa periode ya? Oh, 2 tahun. Nah, 2 tahun itu kan waktu. Nah, kamu kaitkan aja lah kayak gitu. Periode itu berkaitan dengan waktu. Ya, simbolnya T huruf besar, satuannya sekon ya. Jadi simbol periode itu T huruf besar, satuannya itu satuan SI ya. SI itu standar internasional. Itu apa? Sekon atau detik, atau biasa ditulis dengan simbol S. Seperti itu. Saya sudah mulai risih dengan backsound musik ini. Ya. Sekarang perhatikan bandul ini. Ini B, ini A, ini C. Sebelumnya spoiler. Kalau dari A ke B ke C itu kan setengah getaran ya kan? Kalau di sini saya kasih setengah getarannya. A ke B ke C adalah 1 detik. Ya kan? Berarti setengah getaran. Kita gambarkan di sini setengah get itu adalah 1 detik. Oke. Kalau 1 getaran, berarti berapa detik, bro? Ada yang tahu? Bisa jawab. Saya kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Mana yang benar? Silakan komen ya. Setengah getaran itu 1 detik. Berarti 1 getaran adalah 2 detik. Simpel aja ya kan? Easy, bro. Gampang banget. Oke, sekarang kita lanjut ya. Lanjut. Misalnya soal berikut. Saya coba cari dulu ya soalnya. Berarti sebelum soal baru, 2 detik ini apa? 2 detik ini adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran. Berarti ini kembali lagi ke definisi di atas, yaitu periode. Berarti 2 detik ini adalah periode. Kita tulisnya kayak gini. Nah, kita kasih bunga-bunga biar makin cantik.
Periodenya sama dengan 2. Jangan lupa satuan. Satuannya adalah second. Seperti itu, bro. Soal apa lagi ya? Coba kita cari soal lagi dulu. Kita cari soalnya lagi di internet, coba. Oke, sekarang nih kita perhatikan soal di sini ya. Misalnya saya punya soal kayak gini. Oke, yang putar musik mereka sudah stop. Sekarang waktunya saya untuk menjelaskan terus dan terus dan terus. Ini kita sebut B, ini kita sebut A, ini kita sebut C. Oke, sekarang kalau misalnya AKC itu 1 detik, AKC itu 1 detik ya, berarti 1 getaran itu berapa detik ya? Coba perhatikan. AKB itu 1 detik. Kalau 1 getaran itu berapa detik? Yang pertama kamu mesti paham dulu konsepnya 1 getaran. Coba kalau kamu nggak tahu ya, kamu bisa mau bilang lihat video sebelumnya, kamu bisa apa ya? Mundur lagi lah, mundur waktunya ke awal-awal di menit-menit ke 8, 9, 10 gitu, bahas tentang konsep getaran. Kalau 1 getaran itu berarti dia bergeraknya dari A ke B ke C, kemudian D ke B, D ke A. Kita lihat kalau dari A ke B 1 gerak saja itu sudah 1 detik. Berarti dari B ke C itu sudah berapa detik? 2 detik. C ke B 3 detik. B ke A berarti 4 detik. Nah, dari sini kita tahu bahwa A ke B itu sama dengan 1 detik, ya kan? Berarti kalau dari 1 getaran APB itu 1 detik, APB ini kan sama saja dengan 1/4. 1/4 getaran itu sama dengan 1 detik. Kalau 4/4 getaran atau 4/4 getaran itu sama dengan 1 getaran, itu berapa detik? Ya, berapa detik? Nah, tadi kalau kita hitung simpel saja. A ke B itu 1 detik, B ke C itu 2 detik, C ke B itu 3 detik, B ke A itu adalah 4 detik. Berarti 1 getaran itu sama dengan 4 detik. Seperti itu. Sudah? Oke. Kita lanjut lagi, bahas lagi soal yang kayak gimana. Sekarang soalnya kayak gini. Misalnya tagar 2 ya, artinya soal kedua. Sebuah bandul dia berayun 5 detik. Kita tulis dulu, sebuah bandul berayun 5 detik. Sebuah bandul berayun 5 detik menempuh 10 ayunan. Oke, berapa periodenya? Berapa periode bandul tersebut? Periode bandul tersebut. Sudah, kita perhatikan. Berarti di sini adalah 5 detik dia 10 ayunan. Periode, ingat, periode berarti berbicara tentang waktunya. Oke? Ingat itu ya, karena saya mau balik kertas. Oh, nggak perlu balik ya, bisa di sini. Balik aja lah. Oke, tadi katanya 10 getaran ya, itu adalah 5 detik. Oke, berarti dia 1 getaran itu berapa detik ya? Nah, ya, 10 getaran dia 5 detik. Kalau 1 getaran ya berapa detik ya? Simpel saja. Ini kita tinggal bagi ya kan.
Kalau 10 getaran adalah 5 detik, berarti satu getaran berapa? Pasti dibagi 10 dibagi 5 berapa? 10 dibagi 5, sorry. 5-nya yang dibagi 10 berarti berapa? 5/10 dong. Kita bagi dengan 5 bisa nih. Ini dibagi 5 1, ini dibagi 5 2 setengah. Oh, berarti satu getaran ya itu sama dengan berapa? 0,5 detik atau setara dengan 1/2 detik. Ya, seperti itu. Sudah selesai. It is simple, bro. Nggak ada lagi. Nah, itu periodenya. Saya coba cari-cari soal lagi ya. Oke, soalnya kayak gini. Soal ketiga. Sebuah bandul tiap menitnya 90 ayunan. Berapa periode bandul tersebut? Sebuah bandul tiap menitnya 90 ayunan. Sebuah bandul tiap menitnya 90 ayunan. Berapa periode bandul tersebut? Ya, yang ditanya adalah periodenya ya. Berapa periode bandul tersebut? Nah, kita lihat aja. Sekarang sebuah bandul tiap menitnya 90 ayunan. Tiap menit berarti 90 ayunan itu kan sama saja getaran. 90 getaran itu 1 menit. 1 menit. Oke. 90 getaran. 1 menitnya kita rubah ke detik. Kan tadi satuannya periode kan detik. Berarti 1 menit dirubah ke 60 detik atau sekon ya. Tinggal dibagi aja. Kan yang dicari waktunya, berarti tinggal dibagi 60 per 90 getaran. 0-0-nya bisa kita coret. Ini kita habis bagi dengan berapa nih? Kita bisa bagi dengan 3. 6 dibagi 3, 2. 9 dibagi 3, 3. Oke, sip. Maka jawabannya adalah 2/3 detik. It is simple, bro. Karena tadi ingat, kita kan mau cari waktunya. Berarti waktunya dibagi dengan getaran. Beda kalau kita mau cari getaran, ya berarti getarannya yang dibagi dengan waktu. Seperti itu, bro. Sudah ya? Berarti 2/3 detik. Ada lagi soal? Aduh, kita coba cari lagi soal ya. Sebentar, saya coba cari. Sudah 27 menit nih. Hasil gabut. Ada lagi nggak soal? Tersebaca. Oke. Soal ada lagi nih. Sebelumnya ya, sebelum sampai ke soal berikut, saya kasih tahu ya rumus dari periode. Periode itu dia punya rumus tadi, simbolnya itu adalah T, rumusnya itu adalah T sama dengan T kecil per N. Oke, T kecil ini apa? Waktu. N ini apa? Jumlah getaran. Jumlah getaran. Makanya tadi waktunya 60, ya kan? Getarannya berapa? 90, makanya 60-nya di atas, 90-nya di bawah. Ini bisa kita coret, kita bagi 3, 2/3. Seperti itu, bro. Jadi sekarang kamu sudah bisa kerja menggunakan rumusnya ini. Diingat ya, bro. Periode itu T kecil dibagi dengan N, atau waktu dibagi dengan jumlah getaran, seperti itu. Sekarang nih, saya kasih rumus segitiga nih, biar nggak lupa-lupa ya. Lihat, posisinya kayak gini. Ini kali, ini artinya per. T di sini, berarti posisinya di sini ya, T besar. T kecil ini kan dia harus di atas nih, biar nanti per N di bawah. Ini gunanya untuk apa? Misalnya nanti kalau kamu mau cari T, kalau cari T besar, berarti dari kiri ke bawah. Ya, dari atas ke bawah berarti T per N. Kamu dapat rumus nih. Kalau kamu mau cari T kecil nih, berarti T sama dengan sisa 2 kan? Lihat, ini kan kali.
berarti T besar kali N. Bagaimana kalau cari N? Berarti N sama dengan naik lagi ke atas. T kecil dibagi dengan T besar. Seperti itu. Bisa? Oke, jadi rumus ini kita pakai di soal-soal berikutnya. Jadi ada soal kayak gini nih. Kita kasih garis dulu. Ini kita kasih garis. Oke, gabut malam ini kayaknya sampai di sini dulu kali ya. Nanti baru kita lanjut lagi. Oke.